Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Cevanya Klesias pagi dengan NIM 11.050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum saya untuk mata kuliah PM. Nah, jadi pada praktikum ini saya melakukan proses klarifikasi data menggunakan algoritma super vector machine atau SVM dengan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu adalah mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, dan Pandas untuk membaca serta mengolah dataset. Setelah itu saya menghubungkan Google Colab dan Google Drive karena file dataset yang digunakan berada di dalam Drive. Nah, dari dataset tersebut kemudian dibaca menggunakan fungsi pdread CSV lalu dipisahkan menjadi variabel independen atau fitur yang disimpan dalam variabel X serta variabel dependent atau label yang disimpan dalam variabel Y. Jadi tahap berikutnya adalah membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train test split dari scikit-learn. Jadi ini datanya dibagi dengan proporsi 75% untuk data latih dan 25% untuk data uji dengan parameter random state sama dengan 0 agar hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, proses ini penting agar mode dapat dilatih menggunakan sebagian data kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui seberapa baik kemampuan generalisasi model tersebut. Setelah pembagian data, dilakukanlah proses standarisasi fitur menggunakan standar scalar. Jadi standarisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar divisi 1. Jadi hal ini sangat penting terutama untuk algoritma SVM karena SVM sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Proses standarisasi ini dilakukan dengan metode V-transform pada data latih dan transform pada data uji sehingga parameter skala yang digunakan tetap berdasarkan data latih dan tidak menyebabkan kebocoran data. Nah, selanjutnya saya membuat model klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine dengan kernel linear melalui kelas SVC dari scikit-learn. Jadi parameter kernel sama dengan linear ini dipilih karena dataset yang digunakan diasumsikan dapat dipisahkan secara linear. Nah, model itu kemudian dilatih menggunakan metode fit dengan memasukkan data latih yang telah distandarisasi. Jadi pada tahap ini model belajar mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan dua kelas dengan margin maksimum. Nah, setelah modelnya selesai dilatih, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan metode predik. Nah, jadi pada metode predik ini kemudian dibandingkan dengan label sebenarnya untuk mengevaluasi performa modelnya. Jadi evaluasi ini dilakukan menggunakan confusion matrix dan accuracy score. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh, confusion matrix menunjukkan nilai 102 data terklasifikasi benar sebagai kelas pertama, 59 data terklasifikasi benar sebagai kelas kedua, serta masing-masing 5 data salah klasifikasi pada kedua kelas. Nah, dari hasil tersebut perolehlah nilai akurasi sebesar 0,9415 atau sekitar 94,15%. Jadi itu untuk yang support vector mesin, kemudian saya akan masuk ke kernel SVM. Hmm, Nah, untuk kernel SVM, dia juga memiliki tahapan yang sama pada proses impor dan juga mountingnya. Begitu juga pada train test splitnya itu, di mana random state-nya juga nol. Nah, jadi setelah pembagian datanya, dia juga melakukan proses standarisasi fitur menggunakan standar scalar yang sama seperti tadi. Bedanya di sini eh, kan tadi SVC. Nah, di sini juga dinamakan algoritma supportnya itu SVC, support vector machine oleh klasik SVC dari scikit-learn dengan parameter kernel sama dengan RBF. Nah, kernel di sini letak bedanya. Jadi kernel RBF ini dipilih karena dia mampu menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, berbeda dengan kernel linear yang mencari garis pemisah lurus. Nah, kalau kernel RBF ini dia memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga memungkinkan terbentuknya batas keputusan yang lebih kompleks dan fleksibel. Jadi modelnya itu kemudian dilatih menggunakan metode fit pada data latih yang telah distandarisasi sehingga model dapat mempelajari pola pemisahan terbaik antar kelas.
Nah, setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi data uji menggunakan metode predik, hasil predik, kemudian dievaluasi menggunakan confusion matrix dan accuracy score juga berdasarkan hasil yang diperoleh. Confusion matrix itu menunjukkan bahwa 102 data berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas pertama dan 61 data berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas kedua. Sementara itu terdapat 5 kesalahan prediksi pada kelas pertama dan 3 kesalahan prediksi pada kelas kedua. Jadi dari hasil tersebut diperoleh nilai akurasi sebesar 95,32%. Kemudian kita akan masuk ke random forest classification. Jadi untuk tahapan awalnya dia sama, di mana kita akan melakukan impornya dulu, kemudian ada mountingnya, dan kemudian dilakukanlah standarisasinya juga. Nah, setelah proses pra-promosisannya selesai, disinilah kita mulai membangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest melalui kelas random forest classifier dari scikit-learn. Jadi parameter yang digunakan adalah n underscore estimated sama dengan 10, yang berarti model akan membangun 10 pohon keputusan, serta kriteria sama dengan entropi yang digunakan untuk mengukur kualitas pemisahan pada setiap node berdasarkan konsep information gain. Jadi random forest ini bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan secara acak, kemudian hasil prediksi akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari seluruh pohon tersebut. Model kemudian dilatih menggunakan metode fit pada data latih yang telah diproses sebelumnya. Nah, setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan metode predik. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan confusion matrix dan accuracy score. Berdasarkan hasil yang diperoleh, confusion matrix di sini menunjukkan bahwa 102 data berhasil diklasifikasikan dengan benar pada kelas pertama dan 58 data berhasil diklasifikasikan dengan benar pada kelas kedua. Sementara itu, terdapat 5 kesalahan prediksi pada kelas pertama dan 6 kesalahan prediksi pada kelas kedua. Nah, dari hasil tersebut diperoleh akurasinya sebesar 93,567%. 56,7%. Nah, selain melakukan evaluasi performa jadi pada jenis klasifikasi yang satu ini, ada juga kan visualisasi salah satu pohon keputusan dari random forest. Nah, karena random forest terdiri dari banyak pohon, saya mengekstrak satu pohon menggunakan classifier estimators 0, kemudian ekspornya ke dalam format dot menggunakan ekspor grafis. Nah, kita bisa melihat hasil dari ekspornya itu dari sini. Inilah random forest classification itu. Kemudian kita masuk pada type bias. Nah, untuk naik bias sama di atasnya juga kita melakukan impor, ambil data, kemudian standarisasinya. Nah, disinilah saya akan menjelaskan model klasifikasi menggunakan algoritma Gaussian naik bias melalui kelas Gaussian NB. Jadi algoritma ini bekerja berdasarkan teorema bias dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Gaussian naive bias secara khusus mengasumsikan bahwa data numerik mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Nah, model itu kemudian dilatih menggunakan metode fit pada data latih yang telah diproses sebelumnya, sehingga model dapat mempelajari distribusi probabilitas masing-masing kelas yang berdasarkan fitur yang ada. Nah, setelah model yang sudah dilatih, berikutnya adalah melakukan tahap prediksi. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Jadi hasil akurasinya itu ada dapat 94,15%. Nah, kemudian kita akan untuk mempermudah interpretasi hasil evaluasi. Di sini juga ada divisualisasikan confusion matrixnya dalam bentuk heatmap menggunakan library Seaborn. Jadi visualisasi ini menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dalam bentuk matriks berwarna sehingga lebih mudah untuk melihat distribusi kesalahan dan keberhasilan prediksi pada masing-masing kelas. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini. Selain itu, di sini juga dilakukan evaluasi lebih mendalam menggunakan classification report. Berdasarkan hasil tersebut, untuk kelas 2 itu diperoleh nilai presiden sebesar 0,98, recall sebesar 0,93, dan F1 skor sebesar 0,95. Sedangkan untuk kelas 4 diperoleh
precision sebesar 0,89, recall sebesar 0,97, dan F1 score sebesar 0,93. Nilai recall yang tinggi pada kelas 4 menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi data yang benar-benar termasuk dalam kelas tersebut. Jadi secara keseluruhan, nilai akurasinya itu sebesar 24%, serta rata-rata F1 score yang tinggi menunjukkan bahwa Gaussian Knife Bayes ini mampu memberikan performa klasifikasi yang stabil dan efektif pada dataset ini. Itu untuk Knife Bayes. Kemudian saya akan masuk ke logistic regression. Tahapannya di awal dulu sama semuanya sampai ke standarisasi. Nah, kemudian untuk yang model menggunakan logistic regression ini, model ini kemudian dilatih menggunakan metode fit pada data latih yang telah distandarisasi. Jadi logistic regression ini bekerja dengan menghitung kombinasi linear dari setiap fitur koefisiennya. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, jika probabilitasnya lebih dari 0,5, maka data diklasifikasikan ke kelas positif, sedangkan jika kurang dari 0,5, makanya datanya itu akan diklasifikasikan ke kelas negatif. Jadi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan coefficient matrix, kita dapat melihat bahwa nilai akurasi yang didapat dari logistic regression ini adalah 95,62%. Nah, angka ini juga menunjukkan bahwa model regression ini memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data pada dataset ini. Selain evaluasi numerik, di sini saya melakukan visualisasi decision boundary untuk dua fitur tertentu, yaitu clamp thickness dan uniformity of cell size. Jadi visualisasi ini dilakukan baik pada data latih maupun data uji. Untuk membuat visualisasi ini, saya membentuk mass grid yang mencakup rentang nilai kedua fitur tersebut, kemudian menghitung probabilitas menggunakan persamaan linear dari model yang telah dilatih. Nah, hasilnya ini divisualisasikan dalam bentuk kontur plot dengan kedua warna berbeda masing-masing kelas. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana model logistic regression ini membentuk batas keputusan yang bersifat linear untuk memisahkan dua kelas. Selanjutnya saya menampilkan probabilitas prediksinya menggunakan fungsi predik probas. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa setiap data memiliki dua nilai probabilitas, yaitu probabilitas untuk kelas 2 dan probabilitas untuk kelas 4. Jadi sebagai contoh, terdapat data dengan probabilitas 0,992 untuk kelas 2 dan 0,007 untuk kelas 4, yang berarti model sangat yakin bahwa data tersebut masuk ke dalam kelas 2. Kemudian itu saya menampilkan koefisien untuk setiap fitur. Nah, koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap klasifikasi. Misalnya fitur seperti bare nuclei, clump thickness, dan blend chromatin memiliki koefisien yang relatif besar dan bernilai positif, yang berarti semakin tinggi nilai fitur tersebut, maka semakin besar kemungkinan data diklasifikasikan ke kelas positif. Sebaliknya, fitur dengan koefisien negatif memiliki pengaruh yang berwarna terhadap prediksi. Terakhir, saya visualisasikan fungsi sigmoid untuk menunjukkan bahwa bagaimana logistic regression ini mengubah nilai linear menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Grafik sigmoid ini memperlihatkan bahwa ketika nilai linear Z atau Z sama dengan 0, maka probabilitas bernilai 0,5 yang menjadi ambang batas klasifikasi. Jadi semakin besar nilai Z, maka probabilitas mendekati 1, dan semakin kecil nilai Z, maka probabilitas mendekati 0. Nah, itu untuk yang logistic regression. Kita akan masuk ke KNN atau K nearest neighbor. Untuk prosesnya sama, bedanya di sini eh, pada nah, di sini ada melakukan visualisasi awal data untuk melihat persebaran dua fitur tertentu terhadap kelasnya. Di sini ditambahkan kolom baru bernama Q1 yang berisi nilai label, kemudian memberikan warna merah untuk kelas 2 dan hijau untuk kelas 4. Menggunakan fungsi NPWR. Dari data ini divisualisasikan dalam bentuk scatter plot dengan sumbu X dan Y yang mewakili dua fitur tertentu. Nah, ini visualisasinya bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai gambar pola persebaran data dan melihat apakah kedua kelas memiliki pemisahan yang cukup jelas secara visual. Nah, tahap berikutnya ini sama, ada train split, kemudian ada juga standarisasinya. Nah, jadi setelah pembagian datanya, eh, maka kita bangunlah model klasifikasi menggunakan K-neighbor classifier dan parameter N-neighbor sama dengan 3. Yang berarti model akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat dalam menentukan kelas suatu data. Parameter metrik Euclidean dan V2 ini menunjukkan bahwa jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean. Jadi algoritma KNN bekerja dengan cara menghitung jarak antara data uji dan dengan seluruh data latih. Kemudian dia memilih sejumlah tetangga terdekat dan menentukan kelas
berdasarkan mayoritas dari tetangga teman tersebut. Jadi model kemudian dilatih pada menggunakan metode SID pada data yang telah distandarisasi. Nah, setelah proses pelatihannya selesai, model digunakan untuk prediksi data uji menggunakan metode prediksi sama seperti tadi. Nah, kita bisa melihat hasil prediksinya dalam confusion matrix dan accuracy score kalian bisa lihat di sini. Tapi untuk nilai akurasinya dia ada 94,15%. Jadi ini menunjukkan bahwa algoritma KNN dengan K3 ini mampu memberi performa klasifikasi yang sangat baik pada dataset ini. Untuk KNN dia keunggulannya adalah kesederhanaannya dan kemampuannya dalam menangkap pola lokal pada data, namun algoritma ini juga mempunyai kelemahan, yaitu sensitif terhadap pemilihan nilai K dan dapat menjadi lambat jika ukuran dataset sangat besar karena harus menghitung jarak terhadap seluruh data latih. Demikian presentasi saya untuk praktikum PM ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.